Nggak ada tanggal tepatnya. Permen Ristek Dikti 59 tahun 2018 itu diundangkan 28 Desember 2018. 2018. Di situ tertulis berlaku setelah 2 tahun setelah diundangkan. Sorry, seperti itu bahasanya. Jadi kira-kira berlakunya wajib setelah tanggal 28 mungkin ya. Sebelum memulai PIN, kita perlu mempersiapkan data. Ini kalau bisa persiapan ini jauh-jauh hari. Sebab kalau sudah mendekati saatnya, itu bisa dibilang sangat berat untuk mengeceknya. Dan ini dicek kalau bisa seluruh angkatan yang ada di feeder, seluruhnya. Karena walaupun dia angkatan baru, kalau tidak dicek dari sekarang akhirnya terlewat sampai sekian tahun, ya nanti kan akan jadi masalah di kemudian hari. Apa saja yang dicek? Yang pertama adalah data profil mahasiswa. Yang ini data dasar. Yaitu mengeceknya kalau di feeder ya di sini, kemudian di ekspor data mahasiswa. Ini rekapitulasi ekspor data mahasiswa. Hasilnya sebelum di print bisa dipilih tahun masuknya, ya kalau bisa seluruhnya saja untuk mengecek. Ini hasil pengecekan. Contohnya ini untuk angkatan 2017. Ini sudah saya hidden untuk menghindari berbagai hal. Ini terdata ada NIM, NIK, nama. Ini data penting nih. Data yang penting yang untuk pengecekan saat PIN itu adalah NIM, NIK, nama, kemudian status aktif, kemudian jenis pendaftaran. Kemudian dilanjutkan dengan tempat tanggal lahir. Di sini sebenarnya ini harapan saya untuk update feeder berikutnya itu harus ada tanggal masuk. Ini di sini belum tercantum. Mohon di pengembangnya berikutnya harus masuk. Karena apa? Ternyata verifikasi yang diterima di PIN itu justru tanggal masuk. Karena ini jadi penghalang PIN nantinya. Kelihatannya sepele tapi cukup rumit penyelesaiannya. Yang berikutnya jenis pendaftaran. Nah, ini juga penting, cukup pelik juga nanti, tapi syukurnya sudah dimasukkan di jenis pendaftaran. Ya. Nah, yang di jenis pendaftaran ini yang perlu dicek itu bukan peserta didik baru. Jika menemukan data pindahan, nah, ini ada kerumitannya nanti. Pindahan, kemudian alih jenjang, kemudian lintas jalur, kemudian LPR. Nah, saya pribadi terus terang sampai detik ini belum mendapatkan penjelasan detail dari dikti apa lintas jalur maupun RPL, baik dalam bentuk edaran maupun sebagainya. Semuanya disuruh dikasih kepada kampus untuk terjemahkan apa makna ini. Syukurnya dulu di tahun 2014 dan 2015 LLDikti 8 mengeluarkan artikel tentang panduan menerima mahasiswa. Inilah dijelaskan makna ini. Dan itu menjadi panduan nasional saat itu. Tapi setelah ada LLDikti, websitenya justru mati dan penjelasan masalah itu hanya penjelasan sebuah artikel saya sebenarnya. Tapi kalau bisa ada aturan jelas yang menjelaskan apa makna ini sehingga kita seragam menjelaskan apa maknanya alih jenjang apa, dasar apa, yang selama ini diserahkan kepada seluruh operator untuk menerjemahkan, menafsirkan makna-makna ini. Nah, kemudian kita lanjut, untuk data 4 jenis ini, yang perlu dicek itulah data ini. Jumlah SKS diakui. Kalau data jumlah SKS tidak diakui ini, yang diakui tidak dimasukkan di data NIM, maka ini pengalaman kami yang sudah lalu-lalu tidak akan pernah muncul namanya di eligible PIN maupun non-eligible. Jadi blank tanpa data. Di data ini juga, di data apa namanya, data ekspor mahasiswa juga ini tidak mencantumkan data ini. Jadi terpaksa operator kalau mau cari sendiri ya cari satu-satu. Dan juga SKS yang diakui ini harus sesuai dengan SKS alih kreditnya. Kemudian ini yang sama seperti mengisi tanggal masuk. Ini untuk sementara karena Anda ada di sini, cek satu-satu di sini di lokasi. Kalau operatornya punya waktu, bisa mengecek di bagian histori pendidikan terdata periode masuk, misalnya contoh 2017, 18 ganjil, kemudian tanggal masuk, tanggal 2 bulan 10 2017. Inilah tanggal standar, yaitu tanggal masuk ini harus masuk dalam setting periode perkuliahan di semester tersebut. Nah, masalahnya karena ini tidak ada pengecekan, rata-rata operator menunggu pengecekannya oleh validator PIN. Maka di sana nanti akan ada error terkait masalah ini dan tidak bisa diperbaiki. Kalau usul saya, kalau bisa untuk memperbaiki data tanggal masuk ini, dimunculkanlah di PDM. Saya cek di PDM di laman Pendikti, ada data tanggal masuk ini, tapi terkunci, tidak ada
edit datanya. Sehingga terpaksa harus diadakan buka periode untuk data ini. Dan yang berat itu periode yang bisa dibuka itu tipe data mahasiswa. Tipe 1 dia. Kalau kita membuka tipe 2, bisa jadi kita bisa mengubahnya, tetapi tetap di laman PIN tidak bisa terekam data ini. Makanya saat sosialisasi PIN sendiri, Pak Dedi mensarankan untuk menyelesaikan kasus salah tanggal masuk ini, itu bersurat resmi ke Eldikti untuk sementara ini. Saya sendiri pernah mengalaminya, sebagai contoh yang namanya tipe tulis ya, ada operator 0214, jadi akhirnya tertulis ya hampir 2000 tahun yang lalu. Kan masalah jadinya, tidak bisa dipilih dengan buka periode. Yang buka periode sendiri kita paham, persyaratannya cukup jelimet dan cukup rumit dan waktunya sangat lama. Tercepatnya memang bersurat resmi ke Eldikti dengan mencantumkan data-data yang bermasalah tersebut. Nah, untuk mengecek secara manual data pindahan atau lintas jalur seperti ini di histori pendidikan, kemudian edit di bagian prodinya, kemudian di sini tercetak SKS diakui. Ini file nih kalau tidak dimasukkan. Kalau ini sampai kosong, maka data mahasiswa ini tidak akan pernah muncul di PIN. Nah, di situ fatalnya. Dan kita tidak tahu, operator tidak bakal tahu kecuali setelah masa reservasi. Kok tidak muncul di eligible, tidak muncul, di non eligible juga tidak muncul. Makanya kalau di export, itu lebih nyaman bagi operator, lebih mudah untuk bekerja. Tentunya ini untuk kampus yang kecil, kampus menengah ke bawah. Kalau untuk kampus besar, ya sumber daya yang luar biasa untuk membuat aplikasi sehingga data-data ini bisa dicek segera. Ini contoh ahli kredit di kampus kami untuk 51. Jadi datanya sama persis. Ini untuk pengecekan profil. Kemudian kedua, mengecek data rekam AKM. Ini penting ini, karena terkait dengan jumlah minimal lapor. Saya bersyukurnya feeder sejak setahun lalu sudah memunculkan laporan ini. Sebelumnya tidak pernah. Tapi sejak setahun yang lalu muncul laporan status mahasiswa. Ini sangat memudahkan, Pak. Ketika kami merekam data mau wisuda dengan mengecek data ini, alhamdulillah ini cukup memudahkan. Ini contoh rekapannya. Nah, akan terdata setiap angkatan, misalnya angkatan 17 sudah berapa semester dia tempuh, ada bolongnya pendak, ini bisa dicek di sini, jadi enak. Kalau dulu kita harus ekspor satu-satu AKM-nya, kemudian kita rekap seluruh ekspornya menjadi rekapan begini. Nah, di feeder terbaru hari ini sudah merekam ini dan ini sangat membantu. Jika ditemukan di tengahnya ada yang bolong misalnya 1, 2, nah, terus terang ya harus dilaksanakan pembukaan periode tipe 2. Tapi paling tidak ini masalahnya bisa ditahu dari awal. Jauh hari sebelum kita mengajukan itu sudah kita tahu. Nah, itu maksudnya pengecekan ini. Berikutnya mengecek data AKM terakhir. Nah, ini penting. Kenapa ini penting? Karena ini terkait dengan data IK sama SKS total. Nah, dua data ini adalah data yang diambil oleh PIN untuk mengecek data IPK sama SKS total. Cukup ramai untuk dua data ini karena apa? Kemarin itu ada apa namanya kuota itu yang mengharuskan para operator membuat segera AKM dengan cukup memasukkan angka 0 untuk apa namanya untuk keuangan. Data yang lainnya dibiarkan kosong. Akhirnya apa? Terjadi jadi IPK kosong, semester IPK kosong, SKS total pun kosong. Ya, cara penyelesaiannya cukup diedit saja atau memang diperbaiki atau dihapus kalau datanya salah. Nah, ini kira-kira penampakannya mengecek AKM. Ini untuk mengecek direkapitulasi ekspor data di aktivitas kuliah. Nah, ini hasil rekapannya. Yang penting di sini adalah statusnya harus aktif saat pengajuan reservasi. Kemudian ini IPK-nya. IPK-nya, kemudian sebelahnya ini ada jumlah SKS totalnya. Nah, ini pastikan SKS dan IPK sesuai dengan validator PIN sehingga pengajuan nanti ya. Kemudian sebelum lanjut pastikan untuk merekap masa studi mahasiswa. Ya. Jadi pastikan tidak ada mahasiswa yang melewati masa studi Permendikbud nomor 3 tahun 2010, yaitu ini rekapannya. D1 paling lama 2 tahun dan seterusnya. Jangan sampai melewati ini.
Di aturannya memang menyebutkan tahun akademik. Jadi walaupun dia kuliah 1 semester di tahun tersebut tetap terdata sebagai 1 tahun akademik. Cuma di penjelasan terbaru dari ada edaran terbaru itu di sana dijelaskan hanya semesternya bukan tahun akademik, memang cukup rancu. Nah, walaupun di edaran yang sebelumnya juga kan tahun 2019 genap ini ada batas studi untuk 2013, itu benar adanya. Jadi kalau ada masa 2013 hari ini, ya kemarin adalah masa terakhirnya tahun akademiknya. Kalau tidak selesai ya harus DO atau pindah. Kemudian pastikan jangan lanjut menuju PIN sebelum pengecekan 3 tadi beres datanya. Kalau ada kesalahan diperbaiki. Karena pengecekan data tadi sebagai senjata untuk memasuki, istilahnya ya alat perang kita memasuki laman PIN. Tanpa data itu beres, jangan harap datanya bisa lolos di PIN. Makanya, jika ada kesalahan data di 3 jenis pengecekan tadi, segera diperbaiki. Jauh-jauh hari ini kan kebetulan batasnya tinggal 2 bulan saja, memang sudah sangat mepet ini. Kalau bisa 6 bulan paling tidak pengecekan untuk ini. Karena prosesnya cukup rumit. Yang pertama, jika menemukan data NIM, nama, TTL, nama ibu, ini harus diajukan via PDM. Kemudian jika menemukan NIK, jenis kelamin, agama, itu langsung dikoreksi via feeder, di feeder. Tapi untuk pengguna GoFeeder ini rasanya cukup membantu nih. Mahasiswa bisa langsung mengoreksi langsung di sini. Ini harus kita kasih aplaus nih. Jadi teman-teman yang sudah menggunakan GoFeeder, ini bisa meminta mahasiswanya langsung memperbaiki data-data ini. Jadi operator cukup terbantu. Saya sendiri di kampus Muhammadiyah menggunakan GoFeeder untuk data ini, pengecekan data. Jadi mahasiswa yang tidak ngecek data ya salah sendiri kan gitu kenanya nanti. Yang penting linknya sudah kita sebarkan. Berikutnya ada AKM yang bolong atau kurangnya. Ini hanya bisa diperbaiki dengan buka periode tipe 2. Pengalaman kami buka periode ini, itu proses pengajuannya sendiri rata-rata 1 bulan proses pengajuannya. Sampai disetujui sampai pusaran. Nah, bulan ketiga baru bisa kita mengerjakan data, itu pun hanya dikasih waktu 1 bulan. Jadi proses totalnya hampir memakan waktu 4 bulan. Makanya saya bilang tadi, untuk mengecek data ini sebisa mungkin setengah tahun sebelum pengajuan PIN. Karena apa? Ya, ketika PIN udah masuk ya data-data bermasalah ini sudah beres. Kemudian SKS total IPK terakhir ini bisa langsung dikoreksi di feeder. Kemudian tanggal masuk, jumlah SKS diakui hanya bisa dengan buka periode 1. Atau bisa langsung bersurat ke LDikti jika mau cepat seperti yang ini. Kemudian masa studi 1 tahun akademik. Nah ini ya mohon maaf yang ini tak lain. Dia harus segera diwisuda sebelum Desember ini. Gimana pun caranya harus wisuda. Kalau mau diakalin ya silakan. Misalnya wisuda duluan, akademinya. Ketika dia lemot, misalnya terlalu banyak yang masuk, kemudian lemot, yang akademinya sudah di atas 3 tahun, itu wisuda sebelum Desember ini. Karena apa? Setelah Desember ini, dia sudah tidak karena setelah Desember ini dia sudah tidak bisa mengajukan PIN, tidak bisa lagi wisuda dengan nomor lokal. Jadi silakan lokal kampusnya yang mengaturnya, mahasiswa dikasih beberapa hal sehingga bisa wisuda sebelum Desember ini. Oke. Nah, untuk prosedur PDM ini ada edarannya nih, saya sudah muatkan di sini, bisa diambil linknya. Kemudian untuk yang buka periode, ini ada edaran resmi dari Dikti. Ini hanya prosedurnya saja. Adapun persyaratannya, setelah saya cek beberapa LDikti, ternyata ada beberapa perbedaan tergantung ya kebutuhan. LDikti masing-masing lokasi itu punya edaran tersendiri terkait hal ini. Tapi prosedur utamanya kira-kira begini. Jadi ada kampus mengajukan ke LDikti, sembari suratnya di upload di PDDikti. Kemudian menunggu validasi dari LDikti. Berikutnya untuk persiapan final, jangan sekali-kali mengajukan PIN kecuali untuk mahasiswa yang benar-benar akan wisuda. Karena banyak kasus terjadi, diajukan PIN ternyata tidak jadi wisuda, ya repot. Jadi saran saya jangan. Walaupun arahan dari tim Dikti, tim PIN pusat, itu boleh reservasi 1 semester sebelumnya, tetapi berisiko. Tadi, ada yang sudah dipadankan, ada juga yang belum dipadankan, tapi orangnya belum juga wisuda, kan repot semua jadinya urusannya. Nah, kemudian kedua, pastikan untuk pengajuan reservasi,
dan pemadam PIN paling tidak menggunakan SK yudisium karena udah pasti dia wisuda. Jangan sampai banyak kasus ya tidak menggunakan SK yudisium, hanya informasi dari prodesi ini akan wisuda, tolong ajukan PIN-nya. Diajukan, dipadankan, ternyata skripsi saja belum selesai. Ini kan ribet. Ini cerita teman-teman yang sudah pengalaman mengajukan PIN-nya begitu. Maka saran saya, pengalaman saya, alhamdulillah sampai hari ini nggak ada masalah terkait ini. Nah, kemudian yang di reservasi yang yudisium itu pastikan yudisium sebelum eligible PIN, sebelum selesai pengecekan datanya di dikti, jangan sampai masukkan di SK yudisium. Nah, ini penting. Karena kalau Anda ceroboh di sini, Anda sendiri untuk operator bahkan kampusnya ya bermasalah di kemudian hari. Karena laporan di operator ya untuk yang reservasi masalah di sini. Masa tidak jadi wisuda sudah dipadankan. Atau sebelum dipadankan tapi udah terlanjur booking PIN, ya mahasiswanya belum wisuda. Kan gitu. Nah, di sini perlu ditahu yang pertama ini alamat PIN-nya. Kalau ada yang belum tahu ini kira-kiranya. Untuk pengajuannya alamatnya PIN Kemdikbud.id. Kalau belum masih kurang pede, bisa coba di latihan. Itu ada ini 103 56 90 37. Ini untuk latihannya. Memang pengalaman saya sendiri ternyata latihan ini tidak sama yang aslinya. Itu pengalaman saya. Maka paling tidak seringlah latihan. Nah, ini untuk tutorialnya biar tidak panjang lebar. Ini tutorial pengajuan PIN-nya saya sudah siapkan. PIN-nya sekaligus dengan videonya bisa ke sana. Kemudian masalah-masalah yang biasa terjadi juga sudah saya siapkan di sini. Ada artikelnya sekaligus dengan videonya. Jadi insya Allah cukup menyikat waktu. Kita langsung ke masalah-masalah seputar pengajuan PIN dan solusinya. Nah, ini yang ditunggu. Masa studi tidak memenuhi ketentuan. Nah, ini untuk pengecekan masa studi yang melewati batas. Ini memang agak berat ini. Solusinya ya